Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam pendapat fikih para ulama, meninggalkan solat itu, kalau dia yakini solat itu tidak wajib, dia kufur, dia menjadi kafir. Kalau dia meyakini apa Pak? Solat itu tidak wajib, kufur dia, artinya murtad. Dan ketika dia mati, dia tidak boleh diperlakukan seperti seorang muslim yang meninggal. Dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum mukminin, dia harus dikubur di kuburan sebelah. Ya, karena hari ini ada yang sudah berani Pak mengingkari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Ada yang mengingkari haji misalnya, udahlah ngapain haji, haji itu pemborosan katanya. Ya, itu padahal rukun Islam Pak. Ya, saya takutnya apa? Ya dia mundur dikit nanti ya nggak yakin zakat, nggak yakin solat. Kalau sudah nggak yakin solat, ya sudah, dia dikuburkan di mana Pak? Di kuburan sebelah. Tapi kalau dia tidak solat, masih yakin hukum wajibnya solat, apa Pak status dia? Jumhur ulama menyebut dia adalah sebagai orang yang fasik namanya, pendosa. Ya, kalau kita lihat pendapat Imam Abu Hanifah, ya apa hukumannya untuk orang fasik yang meninggalkan solat? Ya, dia masih yakin wajibnya solat, tapi dia meninggalkan solat. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan dia harus dipenjara Pak, tidak boleh dilepas, dan kemudian dicambuk, dia diminta untuk solat. Kalau nggak mau solat dicambuk terus sampai dia mau solat, tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena kalau dilepas nanti akan menjadi virus untuk yang lain, karena orang-orang lain akan melihat dia kan Pak ya, oh enak dia nggak sholat, aku nggak mau sholat juga. Makanya kata Imam Abu Hanifah, dia harus dikurung penuh penjara kalau di Indonesia Pak ya, Masya Allah. Tapi kalau kata Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, dia masih yakin sholat itu karena malas saja, ya, maka hukuman bagi dia apa Pak? Hukuman bagi dia kalau dia terus-terusan meninggalkan sholat dengan malesnya itu, dia harus dibunuh. Enak Imam Abu Hanifah Pak ya? Cuma di penjara doang Pak ya? Dicambuk gitu ya? Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dibunuh. Diminta dulu, jangan langsung dibunuh Pak. Diminta untuk sholat, nggak mau sholat juga masih malas-malasan, nah eksekusi. Kalau kata Imam Malik dan kata Imam Syafi'i, dibunuhnya itu karena hukuman, ya, karena hukuman. Kalau kata Imam Ahmad, dibunuhnya karena dia dianggap orang murtad. Jadi berbeda Pak nanti apa namanya, kedepannya berbeda. Jadi kalau dibunuh karena hukuman, dia masih dianggap sebagai muslim, artinya dia dikuburkan di makam orang yang beriman, kan gitu kan. Tapi kalau dibunuhnya karena murtad, dia tidak dikuburkan di pemakaman orang yang beriman, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat itu sangat penting sekali Pak. Makanya ya, sampai ya para ulama mengatakan ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang membedakan antara seorang muslim dan kafir itu adalah salat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatkan anak-anak kita Pak, ya, karena kalau yang ini ya udah salat semua Pak, ya. Tapi bapak punya anak, bapak punya istri, bapak punya siapa lagi? Punya mantu, bapak punya tetangga, ya kerabat dulu lah, karena Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Allah perintahkan untuk menjaga diri dan apa Pak? Dan keluarga. Jangan pikirkan tetangga dulu, pikirkan dulu keluarga, boleh juga, ya boleh juga, karena yang paling dekat dulu Pak ya, diri, keluarga. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah ya, anggap saja ini saya memberi motivasi agar bapak mengingatkan siapa Pak? Mengingatkan anak, istri dan kerabat-kerabatnya.
Kalau malas-malas sholat, ingat tuh, minimal sebutkan 4 mazhab tadi. Imam Abu Hanifah harus dikurung, ya, dicambuk, ya, sampai dia sholat. Kalau kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia harus dibunuh. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dibunuhnya karena hukuman. Berarti masih boleh dikubur di, ya, pemakaman orang-orang yang beriman. Tapi kalau kata Imam Ahmad, bukan, dia dibunuh karena murtad. Artinya apa? Kalau dibunuh karena murtad, dia tidak dikuburkan di pemakaman orang yang beriman, ya. Dia tidak disolatkan, dia tidak dimandikan oleh orang yang beriman. Dahsyat ngapa? Ini kalau orang-orang di Indonesia ini tahu, penuh masjid insyaallah, ya. Ya, tapi rasa-rasanya, ya, banyak orang hari ini yang tidak tahu tentang, ya, hukuman meninggalkan sholat.